Kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam hadir ialah suka menyembah berhala, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, menganiaya dan membunuh kaum yang lemah. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro yang membawa ajaran Islam. Hal ini dapat mengubah paradigma dan kebiasaan bangsa Arab, sehingga kaum Quraisy terancam kesejahteraannya. Pasalnya selama ini kaum Quraisy mendapat penghasilan dari kebiasaan menyembah berhala atau mendapat kekuasaan atas orang-orang lemah atau budak-budak. Berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk mencegah dan menghentikan penyebaran ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari cacian, makian, menganiaya, bahkan membunuh kaum muslim meskipun itu sanak keluarganya sendiri. Namun Nabi Muhammad adalah manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan sembarangan orang. Selain sifatnya yang luar biasa, ia juga mampu menyusun strategi dan metode dalam menjalankan tugas sebagai pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai metode dan strategi ia lakukan, mulai dari cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bahkan dengan jalan perang yang ia lakukan. Di sini kami akan menjelaskan berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Iqra, apa itu Iqra? Iqra adalah membaca. Nah, begitulah perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bingung. Jibril memerintahnya untuk membaca, sedangkan ia tak tahu apa yang harus dia baca. Sosok cahaya yang muncul dengan tiba-tiba lalu memerintahkan ia membaca itu. Tentu membuat Nabi Muhammad SAW bingung dan ketakutan, hingga lari ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Sebagai seorang istri yang setia, Khadijah mencoba menenangkan Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan yang masuk di akal. Nah, melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pertikaian dan ancaman kaum Quraisy. Dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ia melakukan berbagai metode, salah satunya dengan metode pendekatan personal. Yang dimaksud dengan metode personal adalah dari pintu ke pintu dan juga dengan metode bilhal, atau yang dimaksud dengan mencari suri tauladan yang baik bagi umat muslim maupun non-muslim. Adapun beberapa metode yang dilakukan Rasul selama dakwah secara sembunyi-sembunyi ialah: yang pertama, metode personal. Metode semacam ini terjadi dengan cara individual, yaitu antara dai dan matu langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksi yang ditimbulkan matut langsung diketahui. Dua pendekatan ini Rasul lakukan untuk mencegah guncangan reaksioner di kalangan masyarakat Quraisy yang pada itu masih percaya dengan kepercayaan animis warisan leluhur mereka. Yang kedua, metode pendidikan. Pada zaman Rasul, pendidikan ini dicontohkan dengan mendatangkan rumah ke rumah atau menjadikan salah satu rumah sahabat untuk dijadikan tempat pemberian materi-materi Islam, seperti rumah Al-Karam bin Abi Arkam yang dijadikan tempat pertama menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Dan yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi, dai sebagai narasumber sedangkan matu sebagai audiens. Tujuannya ialah untuk pemecahan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang dijadikan permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya pada masa sembunyi-sembunyi. Diskusi masih dalam seputar ketauhidan atau apa-apa saja ajaran Islam itu, dan juga mengenai kehidupan setelah mati. Selain itu, diskusi pada kondisi seperti ini tidak leluasa karena harus bersembunyi-sembunyi. 4. Metode bin al-hal. Dakwah metode ini dilakukan dengan upaya ajakan melalui upaya 3 pernyatuan elaborasi antara pemahaman atau pengetahuan, thinking dengan keyakinan atau perasaan, feeling. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dapat dilakukan dengan maudinah hasanah, pemberi contoh teladan. Yang terakhir yaitu metode bi al-hikmah. Dari sekian metode awal Rasul berdakwah, Rasul menjalankan tugasnya dengan metode bi al-hikmah, di mana metode ini dilakukan Rasul selama berdakwah.
Tidak hanya sembunyi-sembunyi, tetapi juga pada saat dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya dan menghasilkan beberapa nama yang berhasil masuk Islam, diantaranya yaitu Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Telah dirasa sudah mendapat banyak dukungan dari sanak keluarga, sahabat, dan juga tetangganya. Dari hasil berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan di pemuka kaum Quraisy. Tentunya alasan dakwah secara terang-terangan ini berdasarkan atas perintah Allah SWT. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, Allah berfirman, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan olehmu, dan berbalinglah dari orang-orang yang musyrik." Setelah Rasulullah menyiarkan Islam secara terang-terangan di kalangan kaum Quraisy, beliau keluar berdakwah ke tengah masyarakat Quraisy untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Hampir di setiap tempat, di setiap saat, beliau berani maju ke tengah kaumnya. Mereka diajak untuk menyembah Allah SWT dengan meninggalkan segala macam persembahan selain kepada Allah. Yang pertama, politik pemerintah. Merasa dakwah di Makkah semakin terasa berat karena perlakuan orang Quraisy terhadap Rasul dan umatnya semakin sadis, bahkan sampai mengancam nyawa dan raganya. Oleh karena itu, demi keselamatan nyawa dan keselamatan umat muslim, maka Rasul dan sahabat-sahabatnya memutuskan untuk hijrah keluar daerah. Contohnya adalah Madinah. Di Madinah, Rasul mendapat sahabat yang makin hari semakin bertambah, sehingga Rasul menggunakan politik pemerintahannya, yakni mendirikan negara Islam, yang mana semua urusan ekonomi, hukum, tata ekonomi, sosial, dan sebagainya berdasarkan Islam. Hal ini berarti dakwah Islamiyah sebagai tujuan utama negara. Yang kedua, surat menyurat. Metode dakwah Rasulullah bukan saja dengan cara politik pemerintahan, akan tetapi menggunakan pula surat menyurat. Metode ini dilakukan oleh Rasulullah kepada berbagai negara seperti Yaman, Syam. Adapun hasilnya sudah barang tentu ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Beberapa metode seperti ini menggambarkan bahwa beliau memiliki kecakapan yang lebih hebat bila dibandingkan dengan zaman muakhir ini. Yang ketiga, metode peperangan. Peperangan adalah metode dakwah Rasulullah yang paling akhir. Bila sudah tidak lagi jalan lain yang ditempuh, seperti perang Badar, perang Uhud, metode dakwah menggunakan gencatan senjata ini memang tampaknya sangat membahayakan, karena bala tentara Rasulullah lebih sedikit dibandingkan tentara orang kafir. Namun sejarah Islam telah membuktikan bahwa peperangan Rasulullah dengan orang kafir jarang sekali memenuhi kekalahan. Dengan demikian peperangan dapat menguntungkan dan menambah tersiarnya agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.